Tentunya kalian pasti lebih memilih tinggal di sebelah kanan, bukan? Yang sebelah kiri adalah salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Pada bagian yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan dampak pencemaran dan usaha mengatasinya. Ini ada pada KD 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Target belajar pada pertemuan hari ini yaitu dengan membaca dan mengamati gambar, kalian dapat memahami dampak dari pencemaran lingkungan serta memahami upaya menanggulangi pencemaran lingkungan. Dan melalui pembelajaran ini, kalian dapat mengembangkan sikap teliti dan peduli terhadap lingkungan. Mari kita mulai saja. Dari gambar di samping, kalian ingin tinggal di sebelah kiri atau sebelah kanan? Tentunya kalian pasti lebih memilih tinggal di sebelah kanan, bukan? Yang sebelah kiri adalah salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi dampak berbagai macam pencemaran lingkungan, harus ada kepedulian dan dukungan dari kita semua. Apa saja dampak dan upayanya? Mari ikuti pembelajaran berikut ini. Ini adalah dampak pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan, di mana masuknya bahan kimia dalam badan air akan mendorong pertumbuhan alga yang membentuk lapisan di atas kolam, sehingga mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Kemudian yang kedua adalah gangguan kesehatan, seperti tipes, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang ketiga adalah pemekatan hayati, yaitu proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Kemudian yang keempat pasti mengganggu pemandangan, karena perubahan warna air yang tidak biasa. Yang kelima, akan mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti hidrogen sulfida. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Bagaimana upaya menanggulangi pencemaran air? Nah, yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kemudian pengolahan ekskreta. Banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga, dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban yang ada di sekitar tempat tinggal, kemudian dialirkan ke tempat pengelolaan. Kemudian yang ketiga adalah instalasi pengolahan air limbah. Ini menggunakan alat khusus. Lalu apa dampak untuk pencemaran udara? Bagi kesehatan, salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan. Kemudian adanya efek rumah kaca. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Terus, rusaknya lapisan ozon. Ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dan peredam sinar ultraviolet matahari yang bisa memicu kanker.
CFC dari freezer atau AC akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon, sehingga akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran udara? Yang pertama adalah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti bus listrik. Kemudian kita lakukan juga penghijauan. Terus yang terakhir ini adalah dampak pencemaran tanah. Yang pertama bagi kesehatan, tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Nah, seperti timbal, logam berat beracun ini sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak. Lalu bagi ekosistem akan memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Dan bagi pertanian pastinya akan menurunkan hasil pertanian. Terus upaya penanggulangan pencemaran tanah yang pertama adalah remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian yang kedua, bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur dan bakteri, bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Ini ada dua cara. Yang pertama in situ, yaitu pembersihan di lokasi, dan yang kedua adalah ex situ, yaitu penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman, lalu dibersihkan dari zat pencemar. Kalau sudah paham, mari kita latihan. Tugas yang pertama, salinlah tabel di bawah ini. Kemudian kalian isi tabel tersebut secara singkat dan jelas. Tugas yang kedua adalah limbah domestik berupa sampah organik seperti plastik atau botol dapat di-recycle, reuse, dan reduce. Apa pengertian dari recycle, reuse, dan reduce? Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.